Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mukrimina bil ayatil bayyinat wa husnil bayani ala khatimi ala lisani khatimir risalat Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita masih bisa merenungi daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di dalam ayat qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Di kajian sebelumnya sudah kita ketahui tentang cerita bagaimana Sayyidah Maryam alaihissalam, bagaimana beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa seorang anak yang suci yang nantinya akan menjadi nabi, menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana beliau menjauhi daripada keluarganya, dan semua itu sudah kita pelajari, sudah kita ketahui di kajian sebelumnya. Setelah Sayyidah Maryam alaihissalam, setelah beliau mendapatkan kabar dari malaikat Jibril berupa anugerah yang telah Allah berikan kepada Sayyidah Maryam berupa seorang anak. Di situ Sayyidah Maryam merasa kaget. Kaget. Kenapa? Karena beliau ini adalah orangnya belum menikah. Beliau ini Sayyidah Maryam belum menikah, masih single, belum menikah. Dan tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuh beliau. Dan beliau bukanlah seorang pelacur. Ya, sehingga beliau merasa bingung dan kaget atas kabar tersebut. Bagaimana bisa beliau, seorang yang belum menikah, yang tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhnya, bisa memiliki seorang anak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul ada di pikiran beliau. Sehingga beliau bertanya kepada malaikat Jibril untuk supaya jelas, ya, supaya menjadi jelas, menjelaskan daripada kebingungan yang ada di dalam pikirannya. Beliau katakan, qalat, berkata Sayyidah Maryam, anna yakunu li ghulam. Bagaimana bisa saya memiliki seorang anak? Walam yamsasni bashar, walam aku baghiyya. Kenapa? Karena walam yamsasni bashar, karena tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhku. Walam aku baghiyya, dan aku bukanlah termasuk orang yang berzina. Walam aku baghiyya. Tiga hal ini tidak ada di dalam diriku. Yang pertama, aku bukanlah seorang yang menikah, bukan perempuan yang sudah menikah. Yang kedua, tidak ada seorang laki-laki yang menyentuh diriku. Ya, yang kedua. Yang ketiga, aku bukanlah seorang pelacur. Nah, dari tiga hal ini tidak ada di dalam diri Sayyidah Maryam, sehingga pertanyaan-pertanyaan kebingungan itu muncul ada di pikiran beliau. Bagaimana bisa beliau bisa memiliki seorang anak sedangkan tiga hal ini tidak ada pada dirinya? Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidah Maryam kepada malaikat Jibril ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membingungkan kita, suatu masalah, ya, yang menyebabkan kita menjadi bingung, maka dianjurkan bagi kita untuk apa? Tabayyun. Ya. Untuk mencari kejelasannya. Ya. Untuk memastikan kejelasannya. Karena kalau dibiarkan begitu saja, rela dengan kebingungan tersebut, niscaya nanti akan salah paham. Mungkin akan mengakibatkan sesuatu yang buruk nantinya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian seorang fasik membawa satu kabar, fatabayyanu, maka tabayun terlebih dahulu. Cari kebenarannya terlebih dahulu. Sebelum memutuskan perkara, terlebih dahulu cari kebenarannya. Apabila ada orang fasik datang kepada kamu membawa satu kabar, cari kebenarannya. Tabayyun terlebih dahulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, supaya kamu tidak menyebabkan suatu perkara kepada satu kaum tanpa sepengetahuan, tanpa mengetahui keadaannya, sehingga nantinya kamu akan menyesal terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika kita mendapatkan satu kabar, jangan langsung kita vonis, oh kabarnya ini sudah pasti. Jangan langsung kita vonis. Terlebih dahulu bagaimana? Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabayyun terlebih dahulu. Mencari kejelasannya, memastikan kabar tersebut. Benar enggak? Kabar ini benar apa salah? Ya. Dicari terlebih dahulu. Bukti-buktinya, ya, apakah ini yang mengatakannya ini apakah orang-orang yang suka berbohong, atau orang yang soleh, orang yang jujur, atau orang yang mengatakannya itu cuma segelintir orang, atau banyak yang mengatakannya. Harus kita cari, ya, harus kita pastikan kabar tersebut. Ya, ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekeliruan, salah paham. Seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, ya. Banyaknya berita-berita hoax, ya, berita-berita bohong. Yang kita pastikan, yang kita sudah meyakini berita tersebut. Tanpa kita telusuri terlebih dahulu apakah berita itu benar-benar ada atau bohong atau hoax. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Kerusuhan. Ya, kacau balau, keburukan yang terjadi. Mungkin akan terjadi tumpah darah nantinya. Pertumpahan darah. Kenapa? Karena terlalu mempercayai kabar, berita yang belum dipastikan benar adanya. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan satu kabar yang masih membingungkan diri kita, terlebih dahulu kita harus tabayyun. Cari kebenarannya terlebih dahulu, sebagaimana bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Allah memulai bimbingannya dengan mengkhitab orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik yang membawa satu berita, jangan percaya terlebih dahulu, ya. Jangan divonis terlebih dahulu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang beriman, tapi dia terlalu percaya dengan kabar yang belum dipastikan benarnya, berarti imannya belum sempurna. Ya, kenapa? Karena Allah itu mengkhitab orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar beriman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, kalau orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan ini, bimbingan dari Allah ini, maka tidak sempurna imannya. Sehingga dia menjadi orang yang fasik. Nah, ayat ini, sebab turunnya ayat ini, yaitu terjadi satu cerita. Diceritakan ketika itu ada seorang sahabat yang masuk Islam, memeluk agama Islam di tangan Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Harits bin Dhiror. Beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, menyerahkan dirinya seutuhnya dan menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, masuk ke agama Islam, ya. Mengucapkan di depan Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ya, masuk agama Islam, memeluk agama Islam. Beliau itu rumah beliau bukan di Madinah, ya, ada di luar Madinah.
Yang mana di kota beliau itu masih belum banyak orang yang memeluk agama Islam. Ya. Sedikit dari mereka mungkin yang masuk agama Islam. Sehingga beliau meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya meminta izin kepada Anda untuk mengajarkan atau ya, untuk berdakwah kepada kaumku yang ada di daerahku untuk masuk ke dalam agama Islam. Nanti siapa di antara mereka, siapa dari mereka yang masuk agama Islam, saya akan minta zakatnya. Dan utuslah satu utusan dari sahabat kamu untuk menuju ke daerahku, ke kotaku, supaya aku berikan zakat yang telah diberikan kepada kaumku kepada utusanmu. Sehingga berangkatlah Sayyidina Al-Haris bin Dhirar menuju ke kotanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaumnya ke agama Islam, memeluk agama Islam. Sehingga banyak dari mereka yang memeluk agama Islam. Sehingga mulailah dari mereka membayar zakat. Diserahkan pembayaran tersebut diserahkan, zakat tersebut diserahkan kepada Al-Haris bin Dhirar. Setelah itu Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Al-Walid bin Uqbah, ya. Salah satu sahabatnya Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Walid bin Uqbah untuk menuju ke kota daripada Al-Haris bin Dhirar. Ditunggu sehari, 2 hari, ya 1 bulan, nggak sampai-sampai, nggak ada kabar. Sehingga khawatir, Sayyidina Haris bin Dhirar ini khawatir. Kekhawatiran beliau kenapa? Kekhawatiran beliau bukan karena utusan Rasulullah tidak datang, bukan. Tapi kekhawatiran beliau kenapa? Karena mungkin saja Allah dan Rasulnya murka. Sehingga Rasulullah tidak mengutus utusannya. Nah, sampai akhirnya Sayyidina Al-Haris bin Dhirar dan kaum-kaumnya yang masuk ke dalam agama Islam sepakat untuk bertemu, ya, berangkat bertemu kepada Rasulullah SAW, menuju ke kota Madinah untuk bertemu kepada Rasulullah SAW. Ternyata, ya, sehingga berangkatlah mereka, Sayyidina Haris dan kaumnya berangkat untuk menuju ke kota Madinah. Ya, ternyata Al-Walid ini, utusan Rasulullah ini, ternyata dia sudah berangkat, cuma di pertengahan jalan dia kembali lagi. Kenapa? Takut. Dia merasa takut untuk menuju ke kotanya Al-Haris bin Dhirar. Nah, mungkin di situ ada orang-orang yang sadis di situ, ya. Sehingga orang-orang yang benci dengan agama Islam. Sehingga dia merasa takut akan dirinya. Kembali lagi ke kota Madinah ini. Utusan Rasulullah ini kembali lagi ke kota Madinah. Sehingga ditanya, "Kenapa kamu kembali lagi?" Dia berbohong. Utusan Rasulullah ini berbohong, mengatakan bahwasannya saya sudah menuju ke kota Al-Haris bin Dhirar, akan tapi dia tidak mau menyerahkan zakatnya dan dia mengancam untuk membunuhku. Sehingga aku hampir terbunuh, aku lari, sehingga aku kembali lagi ke kota Madinah. Dia berbohong, padahal dia takut, ya, dia merasa takut akan dirinya. Berlalu beberapa hari sampai akhirnya Sayyidina Al-Haris bin Dhirar dan kaumnya sampai ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk kota Madinah, ya, masuk kota Madinah, Nabi Muhammad sudah mengutus pasukannya. Ya, karena Nabi Muhammad sudah mendengarkan kabar daripada utusannya bahwasannya Haris bin Dhirar ini mencegah untuk membayar zakat dan mengancam untuk membunuh utusannya. Itu kabar yang disampaikan oleh utusannya. Ya. Nabi Muhammad akhirnya menyiapkan pasukannya untuk berangkat memerangi Haris bin Dhirar CS, ya, dan pasukannya dan kaumnya. Sehingga berangkatlah dari kota Madinah Rasulullah dan para sahabatnya
Dan dari kotanya Sayyidina Al-Haris bin Dirar juga berangkat tujuannya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya, karena Sayyidina Haris merasa bahwa Nabi Muhammad dan Allah sudah murka karena tidak mengutus utusannya. Sehingga berangkat untuk tujuannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Berangkat sampai bertemu di tengah jalan. Bertemu di tengah jalan kaget ini Sayyidina Haris dan kaumnya kaget. Ini kok pakai baju perang ini mau ngapain? Semakin yakin dia bahwasannya Rasulullah telah murka kepada dirinya. Akhirnya dipanggil Sayyidina Haris ini, dipanggil. Apakah benar kamu mencegah orang yang kamu telah mencegah seorang yang beriman untuk membayar zakat? Dan apakah benar kamu telah mengancam untuk membunuh utusanku? Nah, Sayyidina Haris bin Dirar kaget ya. Dan sehingga dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan hal itu. Ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Justru saya ini malah khawatir bahwa engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah murka kepada diriku, sehingga aku dan kaumku berangkat menuju ke kotamu untuk berziarah ya, untuk bertemu kepadamu ya. Meminta maaf kepadamu. Mungkin ada suatu kesalahan dari diriku, sehingga aku ingin meminta maaf kepadamu. Adapun mencegah zakat, sesungguhnya saya telah mengumpulkan zakat daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk Islam. Dan adapun masalah utusanmu, sesungguhnya utusanmu tidak pernah datang ke kotaku. Saya telah menunggu beberapa hari, beberapa bulan, cuma tidak datang. Akhirnya Rasulullah juga bingung. Turunlah ayat ini. Sehingga malaikat Jibril datang dengan membawa ayat, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik. Tadi ini. Utusan Rasulullah ini, orang fasik ini. Kenapa dinamakan fasik? Kenapa Allah menyebutnya fasik? Karena berbohong itu dosa besar. Ya. Fasik itu apa sih? Sifatnya fasik itu apa? Fasik itu selalu mengerjakan dosa kecil dan atau sekali mengerjakan dosa besar. Terlalu sering mengerjakan dosa kecil atau sekali mengerjakan dosa besar, itu fasik. Kebohongan ini termasuk dosa besar. Kebohongan termasuk dosa besar dan orang yang beriman tidak mungkin berbohong. Pernah ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah orang beriman itu mungkinkah dia berzina?" Kata Rasulullah, mungkin. Apakah orang yang beriman itu mungkin untuk mencuri? Mungkin. Ya Rasulullah, apakah orang yang beriman itu mungkin untuk berdusta, berbohong? Tidak mungkin. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bil Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minun. Ya. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minun. Hanya saja orang-orang yang berbohong itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berdusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Sehingga dinyatakan fasik ya. Jadi utusan Rasulullah ini adalah orang yang fasik. Kenapa? Karena dia menyampaikan kepada Rasulullah berita yang tidak benar. Apabila ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka koreksi dulu. Carilah kebenarannya terlebih dahulu. Ya. Bertabayunlah terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, supaya kalian tidak menimpakan kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya sehingga kalian akan menyesal terhadap apa yang kamu lakukan. Kalau seandainya, ya inilah, ini akibat yang terjadi. Kalau seandainya tidak turun ayat ini, mungkin kalau seandainya langsung kita percaya, langsung dipercayai kabar daripada utusan itu tanpa bertabayun, akan terjadi pertumpahan darah, ya, perang. Sehingga setelah itu setelah dia saling membunuh, nggak taunya kabarnya bohong. Apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman? Menyesal dengan apa yang telah dilakukan, membunuh temannya sendiri, membunuh orang yang beriman. Nah, ini ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ayat ini turun kepada Nabi Muhammad ketika terjadi hal seperti itu, sehingga Nabi Muhammad
mengajak kaum daripada Al-Harits bin Dirar untuk menuju ke kotanya. Ini juga sama, apa yang dilakukan Sayyidah Maryam itu juga sama. Ketika malaikat Jibril datang kepada Sayyidah Maryam di dalam bentuk manusia yang sempurna, sudah masuklah kekhawatiran di dalam hati beliau. Terlebih lagi, malaikat Jibril menyampaikan bahwasannya nanti Sayyidah Maryam akan memiliki seorang anak. Tambah khawatir dalam hatinya, tambah bingung, ya. Cemas dalam hatinya. Merasa apakah saya ini termasuk orang-orang yang fasik? Apakah saya nantinya akan berzina? Ya, sehingga apa? Sehingga Sayyidah Maryam bertabayun. Ya. Nggak langsung memvonis dirinya, terlebih dahulu bertabayun. Ya. Cari kebenaran. Bagaimana mungkin saya bisa memiliki seorang anak sedangkan tidak ada seorang pun yang menyentuh diriku? Nggak ada laki-laki yang pernah menyentuh diriku. Dan aku bukanlah orang yang, aku belum menikah. Bagaimana mungkin? Ini adalah tabayun yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam alaihissalam yang harus kita ikuti. Ini bimbingan yang ada di dalam Al-Quran harus kita ikuti. Ini bimbingan bukan dari manusia. Bimbingan langsung dari yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah nyatakan walam yamsasni basyarun. Ucapan yang diucapkan oleh Sayyidah Maryam kepada malaikat Jibril, beliau mengatakan walam yamsasni basyarun. Dan tidak ada seorang manusia yang menyentuh diriku. Ini adalah merupakan keindahan sastra di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Keindahan bahasa yang diucapkan oleh Sayyidah Maryam kepada malaikat Jibril alaihissalam. Beliau lebih memilih kalimat basyarun. Basyarun itu artinya apa? Basyarun itu artinya adalah manusia. Baik itu laki-laki maupun perempuan masuk di dalam kalimat basyarun. Laki-laki maupun perempuan masuk di dalam kalimat basyarun. Kalau laki-laki bahasa Arabnya apa? Zakarun, rojulun. Perempuan, unsa, imra'atun. Tapi kalau basyarun, bisa laki-laki, bisa perempuan. Artinya manusia. Sedangkan perempuan atau wanita itu adalah tempat syahwatnya laki-laki. Dan Sayyidah Maryam itu adalah seorang wanita. Loh, kenapa Sayyidah Maryam itu tidak mengucapkan walam yamsasni zakarun, yang artinya laki-laki? Dan tidak ada seorang laki-laki yang menyentuh diriku. Kan dia perempuan. Nah, tempat syahwatnya perempuan kan laki-laki. Kenapa Sayyidah Maryam lebih memilih kalimat basyarun yang artinya umum, laki-laki dan perempuan? Ini kalau kita ingin merenungi Al-Qur'an, di sini terdapat sastra, keindahan sastra di dalam bahasa Al-Qur'an. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya itu untuk menguatkan ucapannya. Untuk menguatkan ucapannya. Sama seperti saya kasih gambaran contoh seperti ada seseorang yang menelpon temannya, ya, nelpon temannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali nggak diangkat-angkat. Ya, keesokan harinya dia bertemu dengan temannya. Sehingga dia katakan, kamu ini kemarin di mana sih? Saya ini sudah 1000 kali saya telepon nggak diangkat. Kamu kemana kemarin? Nah, dia nyatakan apa? Dia katakan 1000 kali, padahal cuma berapa kali? Cuma 5 kali. Ucapan 1000 kali ini bukan berarti dia menelpon 1000 kali, enggak. Tapi ucapan 1000 kali itu untuk apa? Untuk menguatkan ucapannya bahwasannya dia itu sudah berulang kali menelpon dirinya cuma enggak diangkat. Ini maksud daripada ucapan 1000 kali. Sama seperti ucapan Sayyidah Maryam, walam yamsasni basyarun, dan tidak ada seorang manusia pun, laki-laki maupun perempuan yang menyentuh diriku. Artinya apa? Sama sekali, tidak ada sama sekali seseorang yang menyentuh diriku. Ya, untuk menguatkan ucapannya, supaya orang yang mendengarkan tuh yakin, benar-benar yakin bahwa memang nggak ada gitu loh. Nggak ada seorang pun. Mungkin kalau diucapkan walam yamsasni dzakarun, tidak ada seorang laki-laki yang menyentuh diriku, mungkin ada sangkaan. Oh,
Ada kemungkinan mungkin 20% dia pernah disentuh. Tapi kalau sudah dinyatakan basyarun, manusia, nggak ada seorang manusia pun ya yang menyentuh diriku, maka sudah dipastikan 100% nggak ada sama sekali. Ya, ini adalah keindahan sastra di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim. Inilah pentingnya kita belajar tafsir, itu keindahan bahasa Arab. Kalau kita belajar tafsir itu akan menjadi nikmat, ketika kita baca Al-Qur'an itu menjadi nikmat. Ya. Bukan hanya terbatas baca atau enggak, cuma merenungi maknanya ya, merenungi maksudnya kenapa kok memilih kalimat ini daripada kalimat ini. Ya, oleh karena itu mukjizat Nabi Muhammad itu yang paling agung itu apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, dari dulu sampai sekarang masih ada. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjaga itu bukan pemerintah ya. Yang memiliki apa namanya? Kekuatan kekuasaan yang besar. Tapi yang menjaga Al-Qur'an itu lebih dari itu. Tuhan mereka, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Ya. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu bukan manusia, tapi Allah yang menjaga Al-Qur'an. Sehingga sering sekali terjadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu sering ingin untuk merubah-rubah ayat Al-Qur'an, dirubah harokatnya, bahkan harokatnya dirubah. Atau alif ya, yang harusnya ada alif cuma dihilangkan alifnya. Itu ketahuan. Loh kok bisa ketahuan? Ya karena yang jaga bukan orang, bukan manusia yang jaga. Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang menjaga tuh yang Maha menjaga, Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang direncanakan oleh orang-orang Yahudi bakal ketahuan. Bakal ketahuan. Inilah keindahan di dalam bahasa Al-Qur'an. Itu kenapa Sayyidah Maryam lebih memilih kalimat basyarun daripada kalimat zakarun atau rojulun. Setelah Sayyidah Maryam bertanya kepada Malaikat Jibril, kemudian Malaikat Jibril pun ingin menjelaskan supaya menenangkan hati daripada Sayyidah Maryam. Ya, menghilangkan kekhawatiran, ya, bimbang, kebingungan yang terjadi di dalam diri Sayyidah Maryam alaihas salam. Sehingga beliau jelaskan, beliau nyatakan qala kadzalik. Malaikat Jibril mengatakan qala kadzaliki, ya. Begitulah. Begitulah apa? Begitulah. Bahwasannya apa? Bahwasannya memang benar kamu adalah seorang wanita yang belum menikah dan tidak ada seorang pun yang menyentuh dirimu dan kamu bukanlah seorang pelacur. Itu yang benar. Kadzalik, begitulah. Akan tapi qala rabbuki, akan tapi Tuhan kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa alayya hayyin. Bahwasannya hal itu sangat mudah bagiku. Penciptaan seseorang tanpa melalui perantara ayah itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu seorang manusia itu diciptakan lahir melalui perantara ayah dan ibu. Tapi apakah mungkin Allah menciptakan manusia tanpa melalui perantara ayah? Mungkin enggak? Mungkin. Bahkan itu kata Allah Subhanahu wa taala, huwa alayya hayyin, itu sangat mudah bagiku katanya Allah Subhanahu wa taala. Walinaj'alahu ayatan linnas, ya. Walinaj'alahu. Alasannya apa? Kenapa sih Allah ingin menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa melalui perantara ayah? Kenapa Allah ingin menciptakan beliau tanpa melalui perantara ayah? Walinaj'alahu, alasannya juga walinaj'alahu ayatan linnas, untuk kami jadikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan, yang diberikan, ya, diperlihatkan kepada manusia. Ada sebagian mufassir, sebagian ulama tafsir yang mengatakan bahwa maksud daripada ayat ini walinaj'alahu ayatan linnas, maksudnya apa? Untuk menyempurnakan kekuasaan Allah di dalam penciptaan manusia. Ada 4, ya, kesempurnaan kekuasaan Allah, ya.
kekuasaan Allah di dalam penciptaan manusia. Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia tanpa laki-laki dan perempuan, tanpa melalui perantara laki-laki dan perempuan. Yaitu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan tanpa melalui perantara ayah dan ibu, tanpa melalui perantara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa melalui perantara perempuan. Artinya hanya melalui perantara laki-laki, yaitu siapa? Siti Hawa, ya. Sayyidah Hawa, istri daripada Nabi Adam. Siti Hawa itu diciptakan dari mana? Dari laki-laki, dari suaminya sendiri, dari tulang rusuk suaminya. Ya, jadi diciptakan dari laki-laki. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa melalui perantara ayah. Yaitu siapa? Yaitu yang dimaksud dengan pembahasan sekarang ini, Nabi Isa alaihi salam, beliau lahir tanpa melalui perantara ayah. Yang keempat yaitu sebagaimana kebanyakan manusia diciptakan melalui perantara ayah dan ibu. Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikan, ada yang memaknai bahwasannya maksud daripada walina ja'alahu ayatan linnas untuk apa? Untuk kami jadikan untuk kami sempurnakan ya, kekuasaanku di dalam penciptaan manusia. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan seperti itu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Dan itu adalah ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat begitu besar ya. Yang meliputi kekuasaan daripada manusia. Berapa besar kekuasaan manusia? Berapa besar pun kekuasaan manusia yang mereka miliki, tidak ada bandingannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya. Ya, ini penciptaan Nabi Isa ini juga untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan kepada manusia begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagaimana yang terjadi kepada Fir'aun. Dijelaskan di ayat di surat Yunus. Surat Yunus. Allah menceritakan cerita daripada Fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasad Fir'aun. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana kekuasaan Allah, kebesaran Allah atas balasan bagi orang-orang yang sombong, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku Tuhan. Surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra, fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Hatta idza adrakahu al-gharaqu qala, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan jalan kepada Bani Israel ketika Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel dikejar Fir'aun dan pasukannya sehingga terhalangi dengan laut yang ada di depannya. Termasuk sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Musa termasuk mukjizatnya adalah tongkatnya itu. Ketika dihentakkan tongkatnya sampai terbelah lautnya. Disitulah Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya melewati lautan dengan izin Allah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wajawas Nabi Bani Israel bahro, dan kami persilahkan Bani Israel untuk melewati laut. Fa'atba'hum fir'aunu wa junuduhu, ketika Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya sudah melewati laut, diikuti oleh Fir'aun dan pasukannya. Hatta idza adraqal gharaqu, ketika Fir'aun dan pasukannya berada di tengah laut, sehingga Allah hantamkan laut tersebut yang tadinya terbelah menjadi satu kembali. Sehingga Fir'aun dan pasukannya pun tenggelam. Hatta idza adraqal gharaqu, sampai akhirnya ketika Fir'aun itu sudah tenggelam, ya sudah merasa bakal dirinya akan meninggal, akan mati. Ketika nyawanya sudah mencapai tenggorokannya,
Ya, sudah tenggelam artinya sudah kemasukan air sampai nyawanya ketika sudah dicabut oleh malaikat Israel sudah mencapai tenggorokannya. Sudah mencapai ke tenggorokannya. Di situ Fir'aun baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada waktu itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditutup sudah pintunya. Karena ada dua waktu, yang mana dua waktu ini tidak akan diterima taubatnya seorang manusia. Yang pertama, ketika nyawa itu sudah mencapai tenggorokan, maka bakal diterima. Bukan waktunya lagi untuk bertobat. Yang kedua yaitu di hari kiamat nanti ketika matahari sudah terbit di arah barat. Dua hal ini tutup sudah. Pintu taubat sudah ditutup. Ya, sehingga ketika sudah sampai tenggorokan baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sudah ditutup, coba. Sudah ditutup sudah pintu taubatnya. Sehingga dia nyatakan, qala berkata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman kepada Tuhan yang tiada Tuhan selain orang-orang yang beriman kepada Bani Israel. Ya. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Ketika sudah mencapai tenggorokannya, dia baru beriman. Gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menyatakan kepadanya, al-an wa qad asait agab wa kunta minal mufsidin. Sekarang ini di waktu yang mana pintu taubat sudah ditutup, kamu baru mau bertobat. Kamu baru mau beriman kepadaku. Sedangkan sebelumnya di mana kamu? Wa qad asaita qablu, dan sebelumnya kamu telah berapa banyak maksiat yang telah kamu kerjakan kepadaku. Padahal sebelumnya kamu benar-benar yakin bahwasannya Musa ini adalah utusanku. Dan ajaran Musa ini adalah ajaran yang benar. Tapi kenapa kamu menyombongkan diri? Kenapa kamu bermaksiat kepadaku? Kenapa kamu di waktu sekarang baru beriman kepadaku? Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang rusak. Enggak diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan abadikan jasad kamu. Hari ini kamu mati ini, tenggelam di lautan ini, kami akan abadikan jasad kamu. Nunajjika bi badanika, kami akan selamatkan dengan badan kamu. Artinya apa? Kami akan abadikan jasad kamu. Artinya mati. Cuma jasadnya masih ada. Enggak? Yang pernah ke Mesir, di situ kan ada muminya Fir'aun. Ya enggak? Ada mumi Fir'aun. Itu sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dahulu sudah dijelaskan sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Fir'aun bahwa aku akan mengabadikan jasad kamu. Benar enggak apa yang diucapkan Allah? Benar, terjadi. Sampai sekarang masih ada muminya. Ya. Apa alasannya Allah ingin mengabadikan jasadnya Fir'aun? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya untuk menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada manusia. Supaya menjadi pelajaran kepada manusia, bagaimana sih balasannya bagi orang-orang yang sombong? Bagaimana sih balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengaku Tuhan, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Balasannya seperti apa? Seperti ini loh. Ini loh apa yang terjadi kepada muminya Fir'aun ini loh. Ya ini supaya untuk menjadi pelajaran kepada manusia, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Dan kebanyakan manusia itu lalai dengan kebesaran kami. Tertutup sudah. Matanya bisa melihat dengan jernih, tajam. Cuma tertutup. Sebenarnya secara hakikatnya, secara zahirnya, kebenaran itu ada di depan matanya. Ada. Kebesaran Allah itu ada di depan matanya. Ya, ketika baca Quran, di situ disebutkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah, ya, ancaman Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Ya, terus apa yang telah Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman, ada di depan matanya. Dan itu bahkan dilafatkan dengan mulut-mulut mereka ketika mereka membaca Al-Quran. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lalai
lalai dengan kebesaran kami, lalai dengan ayat kami, artinya walaupun mata mereka bisa melihat dengan tajam, tertutup mata mereka. Ada tabir di depannya yang menutupi daripada kebenaran. Ya, ini juga sama yang terjadi kepada eh, siapa namanya? Firaun, Surah Firaun. Apa yang terjadi kepada Firaun di dalam jasadnya? Itu untuk menjadikan apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada manusia, juga sama seperti apa? Dilahirkannya Nabi Isa tanpa melalui perantara ayah, itu juga menjadikan apa? Untuk menjadikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada manusia. Walinaj'alahu ayatan linnas. Wa rahmatan minna. Dan alasan yang kedua, dan untuk kami jadikan rahmat bagi kami. Wa rahmatan minna, dan untuk kami jadikan rahmat bagi kami. Maksudnya apa? Rahmat itu di sini sebagian ahli tafsir, ulama tafsir ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmat di sini nabi. Dan untuk kami jadikan seorang nabi, ya, yang kami utus. Karena seorang nabi itu pasti, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, seorang nabi itu pasti memiliki sifat kasih sayang, rahmat. Nah, sehingga Allah nyatakan rahmat. Nah, rahmatan di sini maksudnya apa? Nabi. Rahmatan minna. Dan juga makna daripada rahmatan ini juga bisa diartikan rahmatan minna, rahmat bagi kami. Kenapa? Karena Nabi Isa nantinya akan menjadi rahmat akan memberikan rahmat kepada kaumnya. Yang tadinya mereka berada di kebodohan, ya. Setelah Nabi Isa diutus menjadi nabi, menjadi rasul, mengajak mereka ke jalan yang benar, disitulah bentuk rahmat daripada Nabi Isa kepada kaumnya. Rahmatan minna, rahmatnya bukan dari Nabi Isa, ya. Rahmat minna katanya Allah. Minna, bukan minhu, bukan min Isa, tapi minna, rahmat minna, ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa rahmat itu sumber rahmat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengasihani orang, memberikan orang harta, ya, orang yang membutuhkan harta, maka kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rahmat itu dari siapa rahmat itu? Kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang ahli hikmah ada yang mengatakan seperti ini. Ketika dia ingin memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ya, orang yang memberikan sama orang yang diberi ini dua-duanya ahli hikmah. Orang yang memberikan ini mengatakan kepada orang yang diberikan, khud lalak. Khud hadza lalak. Ambillah ini. Ambillah hartaku ini. Tapi lalaka, bukan untuk kamu. Dijawab sama orang yang diberi. Dijawab, hat lamingka. Mana? Berikan kepadaku, tapi bukan dari kamu. Ini pemberianmu ini bukan dari kamu. Ini hartanya bukan dari kamu. Ya. Kalau kita ini adalah ucapan daripada ahli hikmah. Apa maksudnya khud lalak? Ambillah bukan untuk kamu. Maksudnya bukan untuk kamu. Maksudnya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemberian ini itu untuk Allah. Karena ini sedekah. Sedekah itu siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijawab hat lamik. Berikanlah. Tapi bukan dari kamu pemberian ini. Artinya apa? Artinya harta yang dia miliki, ya, kekayaan yang dia miliki itu dia dapatkan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rezeki itu diberikan ya, siapa yang memberikannya? Yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, "Hat, berikan harta itu, tapi lamingka, harta itu bukan dari kamu, bukan milik kamu, milik Allah Subhanahu wa taala." Kalau kita mendengarkan kalam-kalam daripada ahli hikmah, tenang ya hati kita. Tentrem, sejuk hati kita. Ya, penuh dengan hikmah ucapan ini. Kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana amron maqdiyya",
dan itu sudah merupakan perkara maqdiyah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ciptaan Nabi Isa alaihissalam tanpa melalui perantara ayah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirubah. Ketentuan yang telah Allah tentukan tidak bisa dirubah. Nah, ini juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkannya Nabi Isa tanpa melalui perantara ayah itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qadha-nya Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Allah maqdiyah, qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya qadha, ada yang namanya qadar. Ya. Ada namanya qadha, ada yang namanya qadar. Berbeda apa enggak? Ya, berbeda. Kalau qadha itu apa? Ketentuan Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang dahulu. Ya. Tapi kalau qadar itu terjadinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu qadar. Contoh seperti fulan, sebut saja namanya Muhammad ya. Muhammad ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dahulu, sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, di Ummul Kitab, bahwasannya apa? Muhammad ini akan mendapatkan jodoh yang bernama Fatimah misalkan. Nama istrinya namanya Fatimah. Nanti ketika dia berumur 22 tahun. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut apa? Disebut qadha, ketentuan Allah Subhanahu wa taala semenjak dahulu. Ketika dia sudah berumur 22 tahun dan dia menikah dengan Fatimah, ini disebut dengan qadar, yaitu terjadinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan qadar. Qadar sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada dua qadar. Ya. Qadar yang pertama itu apa? Qadar yang pertama itu qadar yang masih di samping Allah Subhanahu. Artinya qadar yang pertama itu yang ada di Lauhul Mahfuz, yang ada di Ummul Kitab. Ya. Yang belum diberikan, yang belum disampaikan kepada malaikatnya. Yang belum disampaikan kepada malaikatnya. Itu qadar yang pertama. Qadar yang kedua yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan kepada malaikatnya. Ya. Biasanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa qadar yang kedua ini disampaikan kepada malaikatnya, ketentuan-ketentuan Allah itu disampaikan kepada malaikatnya di malam nisfu Sya'ban. Sebagian riwayat. Ketentuan-ketentuan Allah yang terjadi pada tahun tersebut. Ya, diberikan di malam nisfu Sya'ban kepada malaikatnya. Nah, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dirubah sedikit pun. Tapi qadar yang kedua, ya, tadi kan ada dua qadar kan? Qadar yang kedua ini bisa dirubah. Qadar yang kedua ini bisa dirubah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yarudul qadar illa du'a. Ya. La yarudul qadara illa du'a. Ya. Tidak ada yang bisa, takdir itu tidak bisa ditolak. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa yang dipanjatkan oleh manusia dengan tulus itu bisa menahan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini qadar yang kedua. Sehingga menjadi benarlah ucapan daripada Nabi Muhammad SAW, la yarudul qadar illa doa. Ya. Yang dimaksud adalah qadar yang kedua. Tapi qadha-nya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah sedikit pun. Nah, Allah nyatakan wa kana amran maqdiyya, ini sudah merupakan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Ya. Merupakan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya, dilahirkannya Nabi Isa tanpa melalui perantara ayah. Jadi bukan berarti bagaimana akan dijelaskan nanti di ayat setelahnya, bagaimana Nabi Isa bisa berbicara di umur beliau yang masih kecil ya, masih setelah
beliau dilahirkan, beliau langsung bisa berbicara ketika beliau masih ada di pangkuan ibunya. Sudah bisa berbicara. Nah, itu juga termasuk mukjizat yang bukan mukjizat irhasot ya, yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan juga bagaimana bimbingan ya, atau anjuran atau bimbingan daripada Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan kepada umatnya, kepada manusia, ya. Beliau katakan nanti di ayat setelahnya bahwasanya beliau itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Nasoro ya. Orang-orang Nasoro, orang-orang kafir ya. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Allah, Isa, sama Maryam. Kata mereka Tuhan itu punya istri, Maryam. Punya anak, Isa. Ya, ini 3 Tuhan ini. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ayat-ayat yang membungkam ucapan mereka. Ayat-ayat yang membahas ucapan daripada Nabi Isa yang membungkam atau yang membungkam daripada ucapan-ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada 3, Tuhan ada 2, bahwasanya Isa itu adalah anak daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Semua itu kita akan bahas di kajian setelahnya itu. Insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Pada malam hari ini adalah malam 15 Ramadan ya. Dianjurkan bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nggak terasa ya, sudah berlalu 15 hari ya. Nggak terasa. Beginilah yang terjadi di akhir zaman ya. Semakin cepat waktu yang berlalu, semakin cepat. Sebulan kayaknya cuma sehari ya, nggak terasa. Sekarang tanpa kita rasakan sudah sampai 15 hari bulan Ramadan. Ya, dianjurkan pada di malam hari ini ya, mulai malam hari ini dianjurkan untuk sholat witir dengan kunut ya di rakaat terakhir. Di rakaat terakhirnya. Kan 3 rakaat kan. 2 sama 1. Yang terakhir itu di rakaat terakhirnya disunahkan untuk kunut. Kunutnya bagaimana? Kunut subuh. Kunut subuh sama seperti kunut subuh dan juga ditambahi kunut nazilah kalau bisa. Untuk apa? Supaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang terjadi di hari ini ya, di zaman sekarang juga ini terjadinya wabah corona ini ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malam ini. Mulai pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah di setiap witir kita. Dalam kunut kita berdoa, selain kunut subuh kita juga berdoa dengan kunut nazilah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan daripada musibah-musibah seperti ini. Insya Allah dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa daripada hambanya apabila doanya itu tulus dari hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.